Baik, saat ini kami berada di kantor BPP Kecamatan Sukra, di mana di dalam ruangan rapat kantor BPP ini tengah dilangsungkan kegiatan pembinaan kepada para kelompok tani dalam hal bagaimana mengembangkan pertanian yang ramah lingkungan. Kegiatan ini disupport oleh PT Pertamina EP Zona 7 Jatibarang Fail dalam rangka pengalokasian program CSR di bidang pemberdayaan masyarakat. Pada kegiatan ini akan memberikan pemahaman kepada masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Sukra melalui kelompok taninya masing-masing, yakni bagaimana mengembangkan budidaya di sektor pertanian dalam hal pengembangan pertanian dengan sistem organik, di mana sistem organik ini dianggap merupakan salah satu pertanian yang ramah lingkungan. Pada kegiatan ini hadir langsung humas dari PT Pertamina EP Zona 7 Jatibarang Fail, yakni Dede Darmawan, dan juga menghadirkan pula narasumber yang telah mengembangkan pertanian yang ramah lingkungan, yakni dari Pos Pelayanan Agen Hayati Sri Trusmi 1 Kabupaten Indramayu. Untuk lebih jelasnya bagaimana kegiatan sosialisasi atau pembinaan pengembangan pertanian yang ramah lingkungan di Aula Gedung BPP Kecamatan Sukra. Sudah ada gambarannya, melihat kondisinya seperti apa. Mungkin tadi dari Pak pembawa acara sempat menambahkan untuk kegiatan ini tujuannya kita ingin mengedukasi petani-petani di Indramayu untuk bersama-sama menciptakan pertanian yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan bernilai ekonomi tinggi, Pak. Nah, salah satu capaian indikatornya mudah-mudahan dari 12 titik yang kita tuju ini, 12 kecamatan di Indramayu, paling tidak mungkin setengahnya atau bisa maksimal 12 orang itu bisa mereplikasikan apa yang sudah diajarkan oleh Pak Waklan dan timnya. Pak Waklan ini sudah ada marketnya, Pak. Jadi bisa nanti petani yang sudah menghasilkan beras sehat itu bisa sama-sama kita dijual di market yang sama gitu. Jadi kenapa produk organik ini salah satunya susah dipasarkan, karena kebanyakan menjualnya itu secara pribadi, Pak, dalam skala kecil. Nah, sedangkan untuk bisa menembus pasar paling tidak nasional atau internasional itu jumlah stoknya harus banyak dan secara kontinuitas itu terjaga, seperti itu, Pak. Ada kendala, Pak? Kalau kendala mungkin ya salah satu kendala yang banyak ditemui petani organik ini ya, salah satunya kebanyakan petani itu masih enggan mencoba, Pak. Karena kebanyakan menunggu dulu nih, kiranya mana yang bisa berhasil baru bisa diadaptasi. Nah, inilah kenapa kita memfasilitasi Pak Waklan untuk keliling Indramayu. Ayo sama-sama menggalakkan pertanian organik di Indramayu. Setelah kondisi tanaman air itu sudah masuk, kurang lebih 7-10 hari sudah tergenang di situ, baru kita masukkan ke pertanaman yang tadi kita budidayakan organik. Keberhasilan 80-90% berhasil dibandingkan dengan kimia. Itu karena posisi sekarang tanah maupun hama dan penyakit semakin kebal. Ketika saya pakai Agen Hayati, hama dan penyakit lebih menguntungkan dibandingkan dengan kimia, itu lebih menguntungkan, lebih menghemat dan ramah lingkungan. Sampai produksi tahun sekarang per 100 bata itu 9 kintal siap giling. 100 bata berarti per hektarnya sekitar 8 tonan ya? Iya. Karena saya bandingkan, karena satu peta kan beda-beda tadi, saya alhamdulillah lebih baik. Untuk efek ke pH tanah gimana? pH tanah itu semakin pakai Agen Hayati semakin subur. Makin subur. Dari aspek ekonomi, Pak, Lebih nilai jualnya dibandingkan hasil kimia lebih mahal. Nilai jualnya lebih mahal, nilai biaya produksi lebih
kecil. Nah, untuk Supra sendiri memang saya lihat kalau dari awal pertama saya datang, Tanggapan saya dengan ada kegiatan ini dari Pak Warlan dan dari Pertamina, saya cukup antusias lah. Yang jelas mah, saya sangat senang. Saya dari Kabupaten Kecamatan Supra merasa bangga, merasa senang dengan acara ini untuk memajukan petani supaya maju, dan mungkin dari ilmu-ilmu dari Pak Warlan dan dari ilmu dari Pertamina mungkin bisa diserap oleh kelompok kami yang ada di Kecamatan Supra. Nah, untuk Supra sendiri memang saya lihat kalau dari awal pertama saya datang. Ya. Dari penjelasan yang disampaikan dari pihak Humas Pertamina itu sendiri, kemudian dari pos pelayanan agen Hayati Sri Utama 1, juga dari petani di Sukra, maka untuk program ini dianggap cukup baik dan menjadi tantangan terutama petani yang ada di Kecamatan Sukra untuk bagaimana merubah sistem pertanian dari kimiawi menjadi organik. Adapun tadi keterangan dari pos agen Hayati sendiri mengatakan bahwa nilai ekonomisnya cukup tinggi, di mana pertanian dengan sistem organik di samping ramah lingkungan juga nilai jualnya cukup lebih baik dibandingkan hasil pertanian dengan sistem kimia. Kemudian untuk sistem pertanian ramah lingkungan ini nilai produksinya atau biaya produksinya juga cukup rendah. Artinya di situ ada peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat petani untuk kedepannya. Dan yang dapat kami laporkan kru yang bertugas fokus Pantura, saya Robi dan KR dari BPP Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu.